Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa Bapak persilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian ya. Jadi sembari kalian persiapan untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan memeriksa absen kalian. Oke, Bapak sudah selesai memeriksa kehadiran kalian. Alhamdulillah hari ini semua hadir ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari terkait pengelolaan surat elektronik atau etika dalam mengirim surat elektronik atau email. Sebelum itu, Bapak mempunyai video bagus nih terkait etika dalam mengirim email atau surat elektronik. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana etika dan sopan santun ketika kita berkirim surat melalui email atau surat elektronik. Silahkan simak video berikut ini. Atau dalam bahasa Indonesia, email ini disebut sebagai surel atau surat elektronik. Berkirim surat jarak jauh dapat menggunakan surat elektronik ini karena lebih praktis dan pastinya lebih cepat. Misalnya, tugas bahasa Indonesia menulis surat. Nah, lalu yang ketiga, tuliskan sapaan pembuka. Misalnya, YTH Ibu Ratna, guru bahasa Indonesia SMP BPKP Elektronik ini. Nah, itu tadi etika atau sopan santun untuk mengirimkan surat elektronik. Mulai dari hari ini, cobalah untuk membiasakan diri mengirim surat elektronik yang sopan seperti contoh yang diberikan, agar Bapak Ibu guru tidak bingung lagi, ini surat elektronik dari siapa ya? Karena tidak ada nama, dan nama dari surat elektronik itu kadang-kadang bukan. Baik, setelah kalian menonton video yang Bapak putarkan tadi, Bapak ada pertanyaan nih buat anak-anak semua. Jadi mengapa etika digital penting dalam komunikasi bisnis? Oh, karena kalian belum tahu, Bapak akan melanjutkan dulu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu antara lain yang pertama, menjelaskan fungsi dan bagian surat elektronik. Tadi sudah dijelaskan ya dalam video, apa saja fungsi dan beberapa bagian surat elektronik. Lalu yang kedua, menggunakan aplikasi email untuk membuat dan mengirim surat resmi. Jadi, fokus kita hari ini adalah email ya teman-teman, anak-anak semua. Lalu yang ketiga, menerapkan etika komunikasi profesional dalam email. Yang terakhir, menunjukkan sikap tanggung jawab dan sopan santun digital. Jadi, walaupun kita mengirim email yaitu berbasis digital, tidak bertemu langsung, email itu sudah pasti ada tata bahasanya dan ada sopan santunnya. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, di sini Bapak akan menjelaskan beberapa penjelasan terkait materi surat elektronik atau email. Yang pertama, surat elektronik atau email adalah pesan tertulis yang dikirim dan diterima melalui jaringan internet menggunakan aplikasi surat elektronik seperti Gmail, Outlook, Yahoo, Mail, dan sejenisnya. Surat elektronik digunakan untuk berkomunikasi secara formal maupun informal antara individu, instansi, atau perusahaan dengan cepat dan efisien. Email dapat berisi teks, gambar, dokumen, maupun lampiran file lain yang dikirim secara digital.
Lalu selanjutnya ada ciri-ciri surat elektronik. Di sini Bapak akan menerangkan 5 ciri-ciri surat elektronik. Yang pertama, email atau surat elektronik itu dikirim melalui jaringan internet. Jadi tidak bisa seperti mengirim surat dalam bentuk kertas pada pos. Jadi, email sudah pasti dikirim melalui jaringan internet. Lalu yang kedua, menggunakan alamat email sebagai identitas pengirim dan penerima. Jadi masing-masing pengirim atau penerima pasti memiliki identitas email itu sendiri. Lalu yang ketiga, dapat dikirim kapan saja dan diterima dalam waktu yang sangat singkat. Jadi email ini kelebihannya bisa dikirim kapan saja dan di mana saja, dan dapat juga diterima dalam waktu yang singkat asalkan memiliki jaringan internet dan melalui media seperti handphone, laptop, maupun komputer. Lalu yang keempat, memiliki bagian-bagian penting seperti TO, CC, BCC, subject, body, dan attachment. Lalu yang terakhir, yang kelima, bisa digunakan untuk komunikasi resmi maupun pribadi. Nah, jadi email ini bisa digunakan dalam bentuk resmi, yaitu seperti antar instansi atau organisasi maupun antar teman atau antar individu. Namun harus tetap menggunakan tata bahasa yang baik dan benar ya. Lalu di sini Bapak ada contoh email yang profesional. Nah, email profesional biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan atau juga bisa mengirim email kerjasama kepada perusahaan lain yang ingin bekerjasama. Lalu selanjutnya adalah contoh email tidak profesional. Nah, jadi email tidak profesional itu seperti kita mengajak teman kita untuk menghadiri ulang tahun kita, seperti yang sudah Bapak contohkan di layar ya. Nah, setelah Bapak menjelaskan materi tadi dan juga Bapak telah memberikan video dari YouTube tadi, tentunya teman-teman, anak-anak semua sudah mulai paham ya. Nah, selanjutnya Bapak ada tugas nih buat anak-anak semua. Tugasnya yaitu membuat rancangan email bisnis melalui Google Docs dan memanfaatkan AI untuk perbaikan bahasa ya. Jadi kalian membuat rancangan email bisnis, yaitu email resmi ya, email yang profesional yang sudah Bapak contohkan tadi. Dan bisa menggunakan AI untuk memperbaiki bahasa-bahasa atau tata letak bahasa sebagai bantuan. Tugas ini nanti dikirim melalui email resmi ke email Bapak ya, yusufabdullah@gmail.com dengan subjek latihan 1. Nah, ini termasuk praktek dalam mengirim email resmi. Nah, untuk tugas tadi, tugasnya yaitu berkelompok ya. Nanti silahkan anak-anak membentuk atau membuat kelompok 4-5 siswa per kelompok ya. Karena di kelas ini ada 30 siswa, maka dibuat saja 6 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, tugasnya nanti bisa dikerjakan setelah mata pelajaran ini selesai ya. Sekarang Bapak minta kalian untuk membuka post-test yang ada di layar ini untuk kalian kerjakan masing-masing. Ini bersifat individu ya. Jika kalian sudah mengerjakan post-test tadi, tentunya kalian bisa menilai kemampuan kalian itu setelah
hari ini atau setelah Bapak jelaskan dengan materi yang Bapak jelaskan tadi dan video yang telah Bapak perlihatkan tadi, kalian pasti sudah tahu ya kemampuan kalian sudah sampai mana. Nah, selanjutnya Bapak juga ada refleksi untuk mengukur kemampuan kalian dalam proses pembelajaran pada hari ini. Silahkan diklik untuk refleksi ya. Jadi kalian bisa mengisi nama dan apa yang kalian pelajari ya. Kesimpulannya adalah email atau electronic mail merupakan sarana komunikasi digital yang efisien, cepat, dan hemat biaya untuk mengirim serta menerima pesan melalui jaringan internet. Penggunaan email sangat membantu dalam kegiatan pribadi, pendidikan, maupun profesional karena dapat digunakan untuk bertukar informasi, melampirkan dokumen, dan berkomunikasi jarak jauh secara formal maupun informal. Jadi terima kasih ya untuk anak-anak yang telah hadir pada kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa berjumpa dengan keadaan sehat dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.